Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya. Ia akan mengupas tentang ada 5 aturan yang sebenarnya mungkin teman-teman selama ini belum tahu dan kita hanya berbagi informasi. Sebenarnya dunia ini sangat benar-benar mungkin kita bisa apa saja di dunia ini, dan mungkin dunia tidak akan pernah mengingatkan kita melalui perkataan atau melalui tutur sapa dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita berbagi informasi yang mungkin sekarang jarang untuk pengenalan bab tentang alam dan peranatan atau tatanan alam yang sebenarnya ada walaupun itu tidak tertulis. Oke teman-teman, kita mulai dengan bahasa Indonesia saja. Ya, mungkin yang channel-channel kemarin kita menggunakan bahasa Jawa yang mungkin banyak dari teman-teman yang kurang mengerti tentang bahasa Jawa. Tapi setidaknya kita berusaha nanti kita juga menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh generasi teman-teman atau kita semua saat ini. Itu identik saat ini bahasa yang dikenal di kalangan masyarakat, khususnya itu bahasa Indonesia. Nah, kita berusaha menggunakan bahasa Indonesia dan ada permintaan dari teman-teman juga yang minta dari bahasa aslinya bahasa Jawa. Ya. Memang ini kita kenalkan melalui bahasa Jawa, memang dari kita sendiri juga orang Jawa, dari para leluhur, peninggalan leluhur, ilmu-ilmu leluhur mengenai alam juga bahasa Jawa, lalu kita gunakan bahasa Jawa itu. Nah sekarang kita berusaha nanti kita membuat bahasa Indonesia. Oke teman-teman. Nah kembali lagi kepada peranatan atau tatanan hidup di dunia ini, sebenarnya sudah ada tatanan di situ atau aturan di situ, meskipun teman-teman kita kembali kepada aturan yang kita kenalkan, kita berusaha kita mengenalkan tentang peranatan 5 peranatan. 5 peranatan itu tadi mengenai peranatan kehidupan, yang sebenarnya peranatan kehidupan itu sudah ada semenjak siapapun itu belum ada. 5 peranatan itu yang tidak tertulis tapi keadaannya itu nyata. Keadaannya di dunia ini memang benar nyata. Oke. Mengenai tentang aturan 1, api, air, udara, bumi, di situ ada kehidupan. Dan di dalam aturan 5 ini tadi, ini adalah bentuk nyata dari terciptanya suatu kehidupan, yaitu dunia ini. Yang ada pada diri kita itu berupa penglihatan, pendengaran, napas, pernapasan, ucapan, dan pikiran. Dari segi itu terbentuklah suatu kehidupan yang bagaimana kita bisa memilih benar ataupun salah. Dan apabila kita tidak bisa menggunakan aturan di situ, mungkin kita bisa salah dari apa yang kita dengar, salah dari apa yang kita lihat, dari salah apa yang kita seharusnya kita pikirkan, dari salah apa yang seharusnya pantas kita ucapkan. Nah,
Ini kembali yang rugi kepada diri kita sendiri. Sebenarnya ini kita sudah dibawakan semenjak kita lahir datang di dunia ini. Aturan yang ada dalam diri kita lupa untuk menggunakannya, dan kita hanya menggunakan tanpa kita bisa mengenal dan memanfaatkan dengan baik. Karena ketidaktahuan kita, karena kita dari kecil hanya kita bisa menggunakan dan terus menggunakan. Tapi di situ bisa berdampak suatu kesalahan yang tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, dari hasil apa yang kita lihat, dari hasil apa yang kita dengar, dari hasil apa yang kita ucapkan di kehidupan ini, kitalah yang benar-benar bersalah pada diri kita sendiri, bersalah kepada apa yang harus kita lakukan, dan bersalah pada kehidupan ini. Kita tidak perlu menyalahkan si A, si B, si C, siapapun. Dan kitalah yang menjadi pembenar apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu melalui apa yang kita pahami tentang hidup. Kalau mungkin perkataan ini salah, bayangkan saja bila mana kita hidup tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, tanpa nafas, tanpa ucapan, tanpa pemikiran. Bagaimana terjadinya hidup pada diri kita? Nah, makanya saya berbicara 5 aturan di sini yang ada pada diri kita dan juga yang ada pada seluruh dunia ini adalah salah satu dasar bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus melakukan setiap hari untuk perbuatan kita yang seharusnya sesuai dengan diri kita. Dan di situ menjadi keputusan diri untuk keyakinan kita untuk melakukan hidup sebagai dharma. Hidup adalah dharma atau kebaktian. Kebaktian kita terhadap seluruh aspek kehidupan, dan seluruh aspek kehidupan kitalah yang bertanggung jawab. Mari kita semuanya mulai mengenal diri, mulai sadar diri, mengenal jati diri, siapa kita sebenarnya. Kitalah dari diri kita yang seharusnya kita sadar diri untuk selalu berbuat apa yang seharusnya pantas kita lakukan di dunia ini, di kehidupan yang sementara ini. Karena hidup yang sementara inilah, disinilah kita bisa untuk melakukan kebaktian hidup. Hanya disinilah kita bisa menjalankan kebaikan dan kebaktian hidup di dalam berketuhanan, di dalam berkeyakinan kita terhadap tanggung jawab hidup kita sebagai kita makhluk yang diciptakan dari satu yang sama, satu yang tidak berbeda. Memang kita dari tempat yang berbeda. Tempat bukan suatu batas jarak untuk kita bedakan, tapi ketidakpedulian kita terhadap bumi pertiwi, alam sekitar, seluruh dunia, dan para teman-teman, kepedulian kepada teman-teman, inilah yang membuat jarak di antara dunia ini dan diri kita berserta teman-teman. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.